Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fanta dari mahasiswa matematika dengan NIM 160. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai mind mapping dengan materi Islam dan ekonomi dalam mata kuliah AI Kakak. Di dalam Islam dan ekonomi itu sendiri terdapat definisi ekonomi Islam maupun dengan definisi menurut ahli. Definisi ekonomi Islam itu sendiri adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian seperti layaknya konsep ekonomi konvensional. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini, nilai Islam menjadi landasannya dalam setiap aktivitasnya. Sementara dalam definisi menurut ahli ini sendiri, terdapat beberapa ahli yang memaparkan mengenai Islam dan ekonomi. Yang pertama, menurut M. Akram Khan, yang dimana ekonomi adalah tujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam. Kalau selanjutnya menurut Khursyid Ahmad menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam dengan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan tingkah laku secara nasional dalam perspektif Islam. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad Abdul Manan yang mana memaparkan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari dengan masalah ekonomi yang dilandasi dalam nilai Islam. Selanjutnya menurut Syed Nawang Haider yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah kajian tentang perilaku ekonomi Islam eksperimentif dalam masyarakat Muslim modern. Yang terakhir dalam definisi mufakat ahli yaitu menurut Muhammad Najatullah As-Siddiq yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam dengan respon pemikir Muslim terhadap pandangan ekonomi pada masa tertentu dengan pemahaman Al-Quran, Sunnah, akad dan pengalaman. Selanjutnya di sini terdapat juga dasar hukum dan ekonomi Islam. Dasar hukumnya terdiri dari dua, yaitu Al-Quran serta hadis. Al-Quran itu sendiri memberikan ketentuan hukum yang bersifat muamalah yang sebagian besar membentuk kaidah umum. Dalam surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa pandangan atas dasar sukarela merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan dengan cara yang batil, kecuali dengan peniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu dan jangan kamu membunuh dirimu, sehingga Allah yang Maha Penyayang kepadamu. Berikut ada penjelasan di dasar hukumnya Al-Quran. Selanjutnya akan penjelasan dasar hukum menurut hadis. Hadis di sini memberi ketentuan yang lebih terperinci dari Al-Quran dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau Ibni dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain. Selain dari dasar hukum ekonomi yang dimana terdapat Al-Quran dan hadisnya, pertamanya selanjutnya adalah karakteristik dari ekonomi Islam. Karakteristiknya di sini terdapat 3 aspek. Sebelum membahas 3 aspeknya, ada peran penting dalam karakteristik ekonomi Islam, yaitu meluruskan keliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis atau memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik dan sosialis, atau memberikan penghargaan terhadap kesamaan dan keadilan dalam pertimbangan dalam metode ekonomi Islam. Yang kedua, membantu para ekonomi Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Yang ketiga, membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Setelah kita memaparkan pentingnya dalam karakteristik ekonomi Islam, selanjutnya ada 3 asas sumber karakteristiknya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah hukum atau muamalah. Selanjutnya adalah tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Terdapat 3, yaitu yang pertama adalah bagian dari kehidupan, yang dimana di sini adalah nilai Islam sebagai salah satu nilai kehidupan yang berada dalam muka bumi. Yang kedua yaitu memberikan keselarasan terhadap kehidupan di dunia.
atau kesetaraan atau kesamaan antar manusia. Yang ketiga atau esensi, yang dimana esensi ini adalah proses ekonomi Islam yang pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.